Ini Rujitsu generasi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torgani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance, teman-teman. Dan siapa bilang kalau badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos, teman-teman. Dan di video ini kita akan bahas tentang Rujitsu generasi pertama. Sekedar informasi buat teman-teman, Rujitsu itu udah ngeluarin 3 tipe sampai saat ini. Koreksi kalau saya salah ya. Generasi pertama yaitu Rujitsu dengan profil 30 mm sama 40 mm. Itu cuma beda ukuran rimsnya aja. Terus generasi kedua Rujitsu G3. Itu sih mirip-mirip sih. Cuman variasi dari rujinya aja yang sedikit berbeda. Terus yang ketiga generasi terbaru Rujitsu Pro. Ini harganya paling mahal. Kisaran harganya untuk Rujitsu yang generasi pertama itu sekitar 2.100.000, tapi kayaknya udah discontinue. Kalau mau cari harus cari yang second karena itu udah keluar sekitar 1 tahun yang lalu ya. Terus generasi yang G3 itu masih ada yang barunya, harganya sekitar 2.300.000-an, sama generasi Pro itu harganya kurang lebih sekitar di 2.600.000. Oke teman-teman, kita akan langsung review Rujitsu generasi pertama yang 40 mm. Ini dia Rujitsu generasi pertama. Cuman sebelum saya review Rujitsu-nya, saya mau kasih lihat juga nih perkembangan si Silver Queen. Sudah berevolusi lagi. Dan ini sih saya udah cukup puas banget ya, karena diganti stem yang oversize. Terus ini panjangnya 12 cm, 7 derajat, dipakai yang negatifnya. Ini jadinya gagah banget tuh ya teman-teman ya. Terus itu di spacernya ini saya akalin nih pakai pipa paralon dicat hitam. Kalau dari dekat sih nggak begitu bagus ya karena sini kopong. Tapi kalau dari jauh ya lumayan lah buat foto-foto. Oke, langsung kita bahas si Rujitsu generasi pertama. Kalau dari penampilan emang ganteng ya. Profil 40, 50 gitu pas banget ya. Termasuk wheelset all around. Buat nanjak juga oke banget. Terus juga saya suka nih ke black to blacknya. Ketemu banget di sini, simple tapi juga ada variasinya. Cuman sayangnya ini yang rim tape-nya udah hitamnya kekikis, ya pasti kekikis lah. Kalau mau hitam semua pakai disc brake pasti akan jauh lebih keren sih teman-teman. Kita dengerin dulu suaranya. Ini kita akan putar 3 kali, 1, 2, 3. Hubnya baru di regrease, jadi suara jangkriknya nggak begitu kedengaran. Waktu saya pertama kali beli ini sih berisik banget sih, dan saya kurang begitu suka suara yang terlalu jangkrik ya, ganggu gitu kalau lagi goes. Tapi itu masalah selera ya teman-teman, mungkin ada yang suka suara jangkrik, tawon, ayam, burung. Tapi ini launcher banget. Untuk harga wheelset di kelas 2.100.000 kayaknya sih so far ini yang terbaik ya teman-teman ya. Kalau kita compare apple to apple, kalau dibandingin sama XLR8 atau Strummer, ini tetap yang terbaik sih menurut saya gitu. Dan ini hubnya juga ada variasi karbon. Saya nggak yakin ini karbon sih ya, cuman juga saya belum cari tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin lah wheelset di kelas 2 jutaan ini bisa dapet hub karbon. Oke, sekarang kita dengerin suaranya kalau misalkan ini kita tarik atau di sprint ya. Ini akan full power teman-teman. Walaupun udah di regrease, suaranya masih asik sih. Masih nambah semangat kalau misalkan kita lagi full power. Tapi juga nggak sampai ganggu karena suaranya yang terlalu nyaring gitu. Cuman kalau misalkan buat teman-teman yang suka suaranya jangkrik banget, ya grease-nya bisa dihilangin. Cuman konsekuensinya pasti dia akan cepat aus. Tapi akan nambah launcher juga, ya risiko gitu. Kalau mau awet ya body hubnya masih di body hub sama bearingnya kudu dikasih grease teman-teman. Begitu. Oke, cukup ya. Nanti kita akan bikin kesimpulannya. Kira-kira Rujitsu generasi pertama 40 mm ini masih layak nggak di 2022?
itu dia sedikit reviewnya, mungkin udah banyak dibahas sama YouTuber lain. Di sini cuman saya mau kasih kesimpulan kalau Rujitsu generasi pertama ini masih sangat-sangat worth it ya teman-teman, karena harganya udah miring banget. Ya nggak miring-miring banget sih. Saya dapat harga Rujitsu ini di 1.425.000 sama ongkos kirimnya 75, jadi 1.500.000. Ya untuk ukuran wheelset dengan kondisi 90%, harga 1,5, ini termasuk good deal sih teman-teman. Saya nggak tahu deh, apakah kira-kira ada wheelset dengan harga 1.500.000 ini bisa nyaingin Rujitsu. Ya mungkin bisa ada pilihan XLR 8, terus juga kita bisa rakit dengan hub strummer, terus juga bisa pakai OXO bearing, dan masih ada sih hub-hub lainnya kalau misalkan mau ngerakit. Tapi kalau buat saya sih, kalau teman-teman bisa dapat harga di 1.400.000, 1.500.000, ini merupakan salah satu pilihan wheelset terbaik. Dan sedikit bahas karakteristik dari Rujitsu 40 mm ini, termasuk yang all around. Enak buat nanjak, tapi saya belum nyoba sih untuk nanjak yang gradien tinggi-tinggi. Saya masih ngelup di dalam kota di Bintaro. Buat nyari average di 30-an tuh enak banget sih teman-teman. Karena saya udah vakum 2 minggu, tapi kemarin hari ini sama kemarin goes itu buat dapet speed di atas 35 tuh cepet. Dan yang perbedaannya sama wheelset saya yang dulu, karena wheelset saya masih di kelas low entry, jadi berasa banget dia untuk maintain speednya itu jauh lebih enak banget. Jadi kalau misalnya kita di 31, 32 itu bener-bener stabil sih. Dan untuk ngejar top speednya, kebetulan saya belum nyari top speed ya, tapi di atas 40-an tuh juga masih oke sih, enak banget. Jadi sekedar informasi, ini wheelset saya, rakit, rimnya Araya, hubnya OXO bearing. Ini nggak terlalu loncer sih ya. Saya nggak tahu ini ada masalah di hubnya atau memang kualitasnya sampai segini doang. Nah ini beberapa detik, kalau nggak salah sekitar 15-16 detik, dia udah berhenti berputar nih, gitu. Tapi efek positifnya ketika saya ganti ke Rujitsu yang loncer banget, itu pengaruhnya benar-benar signifikan teman-teman. Jadi kesimpulan terakhir, seperti yang sudah dibahas, kalau kalian punya budget antara 1.500.000-an sampai 2 juta, saran saya kalau kalian mau cari yang baru, ambil yang G3. Bedanya apa sih sama Rujitsu yang generasi pertama? Dari beberapa teman sih bilang keloncerannya mirip-mirip aja, tapi hanya berbeda di suara jangkriknya. Yang G3 ini katanya, saya juga belum nyoba langsung ya, yang G3 ini katanya suaranya lebih loncer. Kalau yang Pro gimana? Ya jelas namanya Pro, pasti akan ada perbedaan yang signifikan, tapi harganya juga jauh. Saya beli di 1.400.000, kalau kalian punya budget 2.600.000, ya bisa mungkin Rujitsu yang Pro. Tapi kalau misalkan di 2.600.000, pilihan wheelsetnya juga pasti akan semakin beragam. Oke, sekian video Fit and Eat kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran, atau misalkan ada kritik juga boleh. Kasih keripik juga diterima. Langsung aja tulis di komen, atau bisa di Instagram pribadi saya di @toragani08. Insya Allah kita ketemu lagi di video yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.